Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 20, Wanita Penghibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Aku harus terlihat cantik di hadapan Adrian dan juga calon mertuaku malam ini, ucap Alessa yang sedang memilih baju yang akan dia kenakan untuk acara makan malam di rumahnya. Dia beberapa kali menggonta-ganti, mencoba memakai satu persatu bajunya untuk mencari yang benar-benar cocok dan pas malam ini. Jam sudah menunjukkan pukul 6.35 malam. Semua hidangan sudah disiapkan oleh para pelayan di rumah itu. Sementara di tempat lain, Alena dengan tampil seadanya juga sedang bersiap untuk pergi ke rumah ayahnya. Malam yang menyenangkan bagi Alessa. Tapi malam itu adalah malam terberat bagi Alena. Alena menghela nafas berat. Dia masih berdiri di depan cermin dan melihat wajahnya yang tampak sama sekali tidak bahagia. Berkali-kali dia mencoba tersenyum di depan cermin tersebut, tapi tetap saja ekspresi wajahnya tidak bisa membohongi perasaannya yang sedang terluka. Aku harus kuat. Aku tidak apa-apa. Aku tidak mencintai Adrian. Hari ini semua orang pasti akan bahagia. Aku harus bisa bahagia untuk Alessa, ucapnya sambil sedikit menepuk-nepuk kedua pipinya. Bu Rianti tanpa mengetuk pintu langsung membuka pintu kamar Alena dan masuk. Dia merasa khawatir pada putrinya karena dia sangat yakin bahwa Alena juga mencintai Adrian. Bahkan walaupun Alena seringkali menyangkalnya saat Bu Rianti menanyakan hal itu. Tapi tetap saja, Bu Rianti adalah seorang ibu yang pasti sangat tahu apa yang putrinya rasakan. Bu, ada apa? Tanya Alena saat melihat ibunya duduk di tepi kasur dengan wajah khawatir. Alena, kamu tidak usah pergi, Nak. Ibu takut kalau kamu di sana, kamu pasti akan sakit hati lihat mereka, ucap Bu Rianti. Aku nggak apa-apa, Bu. Ayah mengundang aku untuk ikut makan malam bersama mereka. Sejak dulu kan ibu ingin aku kembali dekat dengan ayah. Lagian kalau aku nggak datang, itu malah akan buat ayah kecewa. Dan dia juga pasti berpikir kalau aku sedih. Dia bisa jadi khawatir juga, Bu. Aku benar-benar nggak apa-apa, jadi ibu jangan khawatir ya. Ungkap Alena tersenyum, berusaha menenangkan ibunya. Sebenarnya Pak Tama juga ingin Bu Rianti ikut datang bersama Alena. Tapi Bu Rianti tidak ingin bertemu dengan istri kedua suaminya itu. Dia khawatir malah akan menjadi masalah di hari bahagia Alessa. Tapi Alena, ibu tetap cemas memikirkan kamu, balas Bu Rianti. Aku bakal baik-baik aja, Bu. Ibu tenang aja ya. Udah, aku pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum, ucap Alena yang langsung mencium tangan dan pipi ibunya, kemudian berlalu pergi. Waalaikumsalam. Keluarga Adrian pun sudah hadir di sana. Ada Adrian, ayah, dan juga ibunya. Mereka disambut dengan hangat dan bahagia di rumah itu. Mereka akhirnya duduk bersama di meja makan sambil berbincang-bincang. Wah,
Sudah lama sekali ya Bu Risa dan suami di Amerika. Menetaplah di sini, biar nanti kalau Alesa sama Adrian punya anak, Bu Risa dan Pak Dirga bisa sering-sering ketemu cucu. Ucap Bu Asya tersenyum. Apaan sih Bu? Aku kan belum menikah. Masa udah ngomongin soal anak? Balas Alesa terlihat malu-malu. Lah, emang kenapa? Kamu malu ya? Nggak apa-apa sayang. Kan kalau kamu sudah nikah, nanti juga pasti bakal mau punya anak. Balas Bu Asya tersenyum. Iya, itu ide yang bagus juga, jawab Bu Risa. Mereka akhirnya tertawa bersama. Karena sikap Alesa yang terlihat malu dan salah tingkah. Tapi Adrian diam saja. Dia tidak ikut berbincang atau berkata apapun di sana. Alena yang baru saja tiba langsung masuk ke dalam rumah itu. Dan dia diikuti oleh seorang pelayan yang mempersilahkan Alena dan mengantarnya menuju meja makan. Alena terdiam melihat mereka sedang berbincang sambil tertawa bersama. Tiba-tiba mata Pak Tama tertuju pada Alena yang sedang berdiri tanpa melangkah menghampirinya. Alena sayang, sini, ucap Pak Tama memanggil Alena. Mendengar nama Alena, semua menoleh ke arah Alena, terutama Bu Asya, Alesa, dan juga Adrian. Bu Asya yang sedang duduk di samping suaminya merasa kesal karena kedatangan Alena. Mas, kenapa dia di sini? Tanya Bu Asya berbisik. Aku yang mengundangnya, balas Pak Tama ketus. Alena, sini sayang, kamu duduk di sini, panggil Pak Tama lagi. Saat Alena masih terdiam dan ragu setelah melihat kebahagiaan mereka. Namun Alesa langsung berdiri dan berjalan menghampiri Alena. Alena, aku senang kamu datang. Kedatangan kamu meyakinkan aku kalau kamu benar-benar bahagia untuk aku. Makasih ya, ucap Alesa tersenyum, yang dijawab anggukan oleh Alena. Ayo, kita makan malam sama-sama, ajak Alesa yang langsung menggandeng tangan kakaknya itu, hingga ke sebuah kursi kosong di sebelah ayahnya. Sementara Adrian semakin membisu tak berkutik dengan kehadiran Alena. Dia harus berjuang melawan perasaannya sendiri, dan itu sangat berat baginya jika Alena ada di depannya. Perkenalkan, dia putri saya, Alena. Dia kakaknya Alesa, ucap Pak Tama dengan bangga. Oh, jadi Alesa punya kakak? Saya baru tahu kalau Alesa punya kakak. Wah, dia cantik juga ya, sama seperti Alesa, balas Bu Risa tersenyum. Iya, dia putri pertama saya. Saya sengaja mengajak dia ke sini untuk makan bersama kita. Tidak lengkap rasanya kalau salah satu putri kesayanganku tidak ikut serta dalam kebahagiaan ini, ucap Pak Tama lagi. Bu Asya semakin merasa kesal dan moodnya berubah buruk.
Dia harus berpura-pura baik dengan membiarkan Alena masuk ke tengah-tengah keluarganya. "Mari kita lanjut makan bersama," pinta Pak Tama. Mereka pun mulai makan bersama dengan hidangan makanan mewah dan juga lezat yang tersaji di atas meja. Alena pun dengan gugup juga ikut makan. Namun Adrian mulai tidak fokus berada di sana. Matanya selalu saja ingin melihat ke arah Alena yang mengacaukan hati dan pikirannya. Sementara Alena terlihat lebih pandai mengendalikan perasaannya dengan cara tetap diam, tanpa berkata apapun, dan fokus melihat ke arah makanannya. Namun, saat dia hendak mengambil air minum di depannya, dia tidak sengaja melihat ke arah Adrian yang juga sedang menatapnya. Mata mereka saling bertemu untuk sesaat. Namun kemudian Alena langsung memalingkan pandangannya agar tidak terhanyut. "Bagaimana tentang pernikahan Alesa dan Adrian?" tanya Pak Dirga setelah mereka selesai menyantap makanannya. "Baiknya secepatnya saja," ucap Bu Asya berpendapat. "Bagaimana kalau 2 minggu lagi kita langsungkan pernikahan mereka? Kita bisa mempersiapkan semuanya mulai sekarang," ucap Bu Risa menambahkan. "Kalau saya setuju saja. Bagaimana Lesa? Kamu setuju menikah 2 minggu lagi?" tanya Pak Tama pada Alesa. Dengan tersenyum bahagia, Alesa menjawab, "Setuju Ayah," ucapnya dengan lantang merasa sangat senang. "Kalau Adrian bagaimana? Apa kamu setuju menikah 2 minggu lagi dengan Alesa?" tanya Pak Tama. Namun Adrian tiba-tiba bungkam saat sekilas kembali melihat Alena. Alena pun menatap Adrian. Dia sudah pasrah dan ikhlas menerima kebahagiaan adiknya bersama Adrian. "Bagaimana sayang? Kamu setuju kan?" tanya Bu Risa pada putranya.